Halo YouTube, selamat datang channel Mas Edis. Kali ini kita ada di puncak, posisi jam 14.17 dan kabutnya lagi pekat-pekatnya, berarti ini waktu yang tepat buat turun. Enggak sih, ini waktu yang berbahaya. Mas duluan ya. Ini kita turun sendirian seperti yang telah saya bilang tadi. Kita cari momen kabut. Permisi Mas ya. Alat mana ini? Bisa. Permisi ya. Turun dulu. Mumpung serem. Kalau tadi rombongan saya turun jam 1, nih anggap jam 14.20. Mau tak stop buat saat trekking tapi kok baterainya tipis. Jadi kita hanya selisih 1 jam 20 menit dari teman-teman. Dan ini ada sisa durasi 87 menit di memori. Nanti kalau ini habis ganti kita pakai HP. Ini udah mulai angin dingin, saatnya bergerak. Dan mumpung turunnya sendirian, kita gas pas kabutnya lagi tebel-tebelnya ini. Jadi mungkin kita bisa sedikit merasakan yang dirasakan sama survivor kemarin, turun pada saat kabut kayak gini. Cuman bedanya kurang malam. Lihat sini. Tapi saya juga tidak mau terlalu malam karena ya biar nggak bikin orang khawatir. Lagi pula nggak ada yang bisa disuting nanti. Kalau sudah masuk malam hari, mungkin kita nggak full uncut, nanti kita cut, diambil yang penting-pentingnya aja. Nah, turun dari jalur sini, ini banyak banget cabang ya. Yang penting arahnya mengarah ke timur sampai ketemu Pelawangan mah. Turun aja udah. Karena di sini jalannya bisa ada 8 rute. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Semuanya bener. Asalkan mengerucutnya ke Pelawangan. Ya 14.20. Kita lihat nanti sampai Makutoromo atau tempat camp kita berapa jam. Waktu naik tadi teman-teman saya itu 7,5 jam, saya sendiri 5 jam. Jadi kurang lebih kalau ini lancar tanpa hambatan, estimasi saya adalah 4 jam. Jadi kalau turun jam 2:30, anggap 2:30 ya, 3:30, 4:30, 5:30, 6, 5:30, 7. Diusahakan sebelum gelap itu sudah nyampe di area camp. Tapi kalau ketemu teman-teman saya, ya udah tak barengi. Kita turun santai-santai. Kita ini turun nggak terlalu cepat, tapi tidak terlalu banyak berhenti istirahat. Bisa teman-teman lihat jalur naik saya sama jalur turun ini beda. Nggak masalah, asalkan arahnya ke timur. Oh ya, kalau teman-teman belum punya pengalaman ke Arjuna sebelumnya, apalagi lewat sini baru pertama kali,
Tolong jangan ditiru. Kita tinggal melangkah mana yang menurut kita nyaman aja. Yang penting melipir tebing yang ini. Alhamdulillah. Yang penting jangan sampai kena cedera karena kita sendirian. Oh ya, BTW setelah dari Sepilar sampai ke Pelawangan itu kan kita dari tadi tidak menemukan adanya percabangan ke kiri. Jadi kayaknya survivor nggak lewat situ. Tapi nggak tahu, saya belum lihat ceritanya ya. Teman-teman yang nonton mungkin bisa menerangkan di kolom komentar. Kita ramein. Tadinya waktu turun ini saya mau bikin hipotesa, tapi sudah bocor duluan waktu naik kemarin. Kalau menurut saya, yaitu salah ngambil ke jalur Lawang, kemudian nyampe di mungkin di sekitarnya Mahapena, itu ngambil jalur yang ke kanan. Oh bukan sekitar Mahapena, turun dari Mahapena ke arah pos 2 Lincing, itu ambil jalur kanan karena di situ kan melipir sabana. Memang ada jalan yang kelihatan lebar tapi itu bukan jalur pendakian, itu ke arah sungai. Nah tembusnya nanti itu ke tempatnya orang-orang main ngetrail, itu tembusnya lagi ke Buduk Asu. Seperti kita tahu Buduk Asu itu sudah masuk Lawang, lebih dari Lawang malah, jadi perbatasan Lawang dengan Singosari kalau nggak salah ya. Nah dari situ mungkin ada jalur warga yang cari rumput atau apa, itu ke arah Singosari. Karena kalau ke Buduk Asu atau ke jalur Lawang mestinya kan muaranya ada di kebun teh, tapi nyatanya nggak nyampe kebun teh, tapi ngelewati sungai. Setelah itu dugaan saya ya kronologinya seperti itu. Salah atau benar saya nggak tahu karena belum nonton, apalagi tanya langsung sama orangnya. Ini cuman kita pakai buat seru-seruan aja. Nah mungkin teman-teman yang sudah nonton bisa nambahi.
Tapi terlepas dari itu, memang sendirian saat turun itu lebih berbahaya daripada sendirian saat naik. Karena naik mau berapapun banyaknya cabang, asal arahnya ke atas pasti mengerucut ke puncak. Karena nggak ada titik tertinggi lain kan selain puncak. Sedangkan kalau turun, kita salah ambil belokan aja, udah beda base camp, mungkin juga beda kota. Nah, yang penting adalah kita tahu medan, kita menghafalkan titik-titik belokan, kita pelajari tanda alam, kita pelajari arah mata angin. Pada saat naik, kita titeni, pada saat turun, kita ulangi. Yang jelas penyebab dari segala bencana biasanya nomor satu adalah panik. Sehingga kita tidak tenang, sehingga kita mudah untuk goyah mental kita. Harusnya belok jadi nggak belok, harusnya lurus jadi nggak lurus, harusnya lihat nggak ada jalan malah jadi ada jalan. Naik gunung itu nggak semenakutkan ceritanya orang-orang kok. Yang penting tahu ilmunya, yang penting mau belajar. Nah kayak gini nih, ini kan ada cabang nih, ada yang ke atas, ada yang ke sini. Walaupun ini kabut tapi ada tanda situ. Kita ambil yang ke sini. Selama ini juga arahnya masih ke arah timur, berarti masih menuju ke Pelawangan. Kayak gitu aja, dibikin simpel. Tapi nggak tahu lagi ya kalau yang bersangkutan pada saat itu kabutnya jauh lebih tebal dan mungkin lebih gelap dari ini, apalagi kan tanpa penerangan. Nah itu tanpa penerangan itu yang harus digarisbawahi, berarti Yuda berangkat nggak siap. Kalau orang-orang kebanyakan mengkait-kaitkannya dengan wah iya soalnya temennya ada yang menstruasi atau temennya ada nganu, jadi imbasnya ke temennya. Enggak juga. Lagi-lagi jangan dikit-dikit salahkan setan. Lewes nyasar ya wes nyasar salah ya dewe, salahnya kita sendiri, titik. Karena mestinya kan sudah tahu, oh ini kan bukan jalan saya tadi, ya balik lah, ngapain diterusin. Jadi kita harus jujur pada diri sendiri, kita harus memuas diri. Itulah sebabnya mendaki gunung itu masuk dalam kategori olahraga ekstrim. Nah kayak gini, ini kan jadi petanda juga batu yang ada Irul Pak D ini tadi. Kita kan lewat sini. Ya berarti checkpoint pertama udah tercapai. Berarti jalan yang ini sama seperti jalan yang kita daki tadi waktu naik. Ya kayak gitu. Jadi kita bikin checkpoint kita sendiri. Pada saat turun harus ada, habis ini apa, habis ini apa, habis ini apa. Ayo teman-teman masih ragu, nggak ada salahnya juga pakai jasa guide. Guide itu memang mengeluarkan biaya lebih mahal, tapi jaminan keselamatan lebih tinggi. Ini bukan karena saya termasuk guide terus promosi kegaetan gitu, enggak ya. Tapi alangkah baiknya kita kalau tidak menguasai medan, kurang literasi, minim pengalaman, kita gunakan dulu guide. Ya mahal sih, memang mahal bagi yang belum mampu. Makanya kerja kalau duit sing akeh, usaha cari sampingan, jadi segalanya jadi murah. Nah, kuncinya itu di situ.
Jangan waduh pakai guide mahal. Ya mahal bagi yang nggak mampu. Makanya kita mampukan diri kita itu fokus utamanya, bukan nyalahkan harga guide-nya. Lek nggak pengen ya dengan resiko ya silakan dipertimbangkan sendiri. Masih budal nekat ya silakan ditanggung sendiri. Begitu kira-kira. Ternyata kita nggak direstui, turun-turun pas kabut, dapatnya malah cerap. Ya sudahlah, mungkin Tuhan belum berkehendak saya dalam bahaya. Ya alhamdulillah. Sekarang 14.34, 14 menit kita udah jalan turun. Nah, turun di medan 60 derajat itu juga perlu seni mengatur apa namanya, center of gravity. Kalau kita terlalu condong ke depan dan jungkep, kalau kita terlalu condong ke belakang kita kepleset. Dia harus benar-benar pas, terutama pemilihan sepatu pada saat turun itu kalau bisa dilebihin 1 nomor supaya ada gap antara ujung jari kita, pangkale ujung terluar kuku itu biasanya yang bikin cantengan tuh ya, biar nggak kena sama dinding sepatu yang bagian depan. Sebenarnya kalau foto di Arjuna itu paling bagus ya hari-hari gini nih, asal nggak kabut. Kenapa? Karena cahayanya dari barat. Arjuna kan view-nya ke timur, jadi pencahayaannya itu kita dapat cahaya matahari natural. Kalau pagi-pagi cenderung backlight sih. Udah agak siang dikit mataharinya di atas, biasanya kabut. Di sini checkpoint kedua yaitu Pelawangan Pertigaan.
tadi yang kita sebut tanjakan Aras-Arasen. Nah, selesai tanjakan ini, turunan itu harusnya Pelawangan, checkpoint kedua kita. Nah, dia pertigaan Pelawangan. Checkpoint kedua kita beres. Udah, setelah dari sini mestinya tidak ada cabang lagi sampai Sepilar. Mestinya ya. Apalagi petunjuk arahnya sangat jelas. Kalau kita lihat bawah terus saja ya kelewatan petunjuk kayak gini. Ini udah petunjuk arah dari Scotland, jadi kena sinar dikit pasti terang. Sana itu ke Lawang. Berarti durasinya adalah 23 menit nyampe di pertigaan Pelawangan. Kita lanjutin aja. Nah, ini loh, ini kan kelihatan buntu. Padahal maju dikit, ini jalan. Ini kelihatan buntu, padahal maju dikit, kita berasa. Ya, checkpoint ketiga. Setelah keluar dari apa ini namanya, berasa Cemara, ini ada turunan di mana kita nyebrang curah yang tadi ketemu sama mas-mas itu. Jadi kalau turun curahnya sebelah kanan. Kepencet-pencet nih kan suara HT tadi tuh ya, ini bunyi-bunyi sendiri. Berarti tidak jadi ada pemburu ya tadi ya.
Tuh daerah Lawang, Purwodadi, Purwosari. Sambil minum dulu. Depan ini saya dengar ada suara orang. Semangat, Mas. Ayo. Bang, maaf bang, boleh minta air bang? Nggak bisa naik deh. Wah, pertigaan mana bang? Yuk. 5 menit ke depan keluar dari semak-semak Cemara ini. Pertigaan. Dari pertigaan ke puncak 45 menit lah. Yang lain mana? Oh, masih belakang. Abang, makasih banyak. Ya. Ya. Hati. Ya. Tadi ketemu Ya, di itu. di mana? Di situ tuh di mana? Oh. Pelawangan. Pelawangan. Jadi Pak. Oh, baru sampai situ. Iya, baru sampai sini. Oke. Makasih ya. Ya, ayo. Wah, tumben baru nyampe situ. Mungkin ada yang kakinya kram kali ya. Selisihnya 1 jam lebih loh. 1,5 jam. Jadi kepikiran, tapi nggak boleh panik. Tetap stay cool, stay strong, stay in charge buat mental kita sendiri. Rasah gupuh lek jare wong Jawa. Saya nggak tahu ini hasilnya di kamera saya pencahayaannya bagus apa enggak. Harap dimaklumi. Ternyata masih lanjut. Kirain nggak jadi muncak. Ke Pelawangan 10 menit. Keluar dari... Hah? Ini bawa aja. Tinggal segini nih tapi. Gampang. Izinnya bang. Ya. Makasih, Masih ada rombongan ke bawah? nggak ada. Oh lah, siap. Ya ada deng, satu rombongan di atas masih di puncak, 2 orang tuh dari Surabaya. Ke puncak berapa jam dari itu? Kalau sini ke Pelawangan 10 menit, 10 menit ke dari Pelawangan ke puncak mungkin 1 jam lah. Siap, siap. Waktu saya tadi, kalau masnya ya nggak tahu. Oke. Makasih ya mas. Yang rombongan teman saya ada di mana? Oh udah turun sama Udah turun ya? si bencis tadi. Mari ya. Ya. Yang kedua, pelajaran ketika kita muncak, kita harus ngerti kebutuhan air kita berapa. Halo guys.
Jadi tadi kok apa? Enggak, kabut. Turun malah cerah, asam kan? Kirain nggak jadi naik. Jadi naik. Cuman pendaki santai. Oh, tadi rame, sekarang sepi, Om. Oh, malah tadi kabut, sekarang cerah. Nikmati. Oh. Nyai-nyai tadi jauh. Lumayan jauh. Oh. Nyai sama Om Su. Oh. Udah lumayan jauh. Semangat semangat. Ini 15 menit lagi Pelawangan, dari Pelawangan ke puncak 1 jam. 1 jam situ, dia itu 2 jam mas. 1 jam moving time. Moving time. Mau mas ya? Tadi. Airnya cukup dah? Cukup. Oke. Mas, rombongan yang atas itu kehabisan air. Nanti nitip ya, kalau di puncak, di bawahnya puncak agak turun sedikit ke arah timur. Sebelah kanan itu ada 2 botol, di baliknya batu. Oh iya, tadi sudah dibilangin. Oh ya. Tadi sudah dibilangin, yang rombongan bawah sudah bilang tadi. Oke. 2 orang loh. Apa? Di atas ada berapa orang? Banyak. Di atas banyak, dari jalur lain banyak. Ya, makasih Mas. Oke. Wah, turunnya malah dapat view. Kepet. Tak terlalu cepat turunnya. Tapi nggak apa-apa. Nggak usah disesali. Jalani saja, yang terjadi, terjadilah. Nah, berarti kalau kata rombongan Pawitra Kelana ini, teman-teman udah jauh berarti aman, nggak ada yang sakit kakinya. Justru kalau udah deket itu mencurigakan. Ya udah, kita jalan santai-santai lagi. Checkpoint selanjutnya habis ini. Tapi ya ketemu mas-mas itu udah pasti jalur kita bener sih, kan naiknya dari jalur yang sama. Nah ini dia, tadi kan sempat istirahat di sini. Oke, checkpoint 3 clear. Lanjut ke checkpoint selanjutnya, agak jauh, yaitu pohon tumbang di sebelah kanan jalan yang saya bilang menggoda untuk didudukin. Itu agak jauh banget itu. Nanti kalau dalam 1 jam kita belum nemu, nah wajib kita waspada.
Wah, itu Tina. Baru sampai situ. Kayaknya sepatunya ini bermasalah nih. Selisih 1,5 jam. Nggak jadi turun solo hiking, ketemu rombongan lagi. Sehat? Sehat? 1:30. Iya. Kok 1:30 tadi turunnya? 2:30. 2:30 kurang. Sebelum Pelawangan tempat kita ketemu yang waktu orang turun. Semua. Oh. Ya Allah. Terus tak kasih air. Airnya habis yang dari Jakarta. Paling nyampe jam 4 nanti di puncak. Heeh.
Berarti nasibnya mereka mungkin kayak aku sama Devira yo. 12 jam. Masa? Ya. Itu cah lowongmu lah kayak padang ya kuat Mas. Tapi awan-awan juga. Akhirnya habis. Sing Jakarta. Yang Jakarta. Heeh. Apa enggak bisa memprediksi? Ya mungkin kan mereka masak jadi boros air. Oh ya wes. Tapi tadi tak kasih tahu kalau di bawahnya puncak itu ada 2 botol isi full. Punya siapa? Nggak tahu, udah ada di situ. Kan aku tadi explore. Oh. Terus tak bawain Pocari Sweatku. Ya bagus lah. Panjang aja lho, Re. Berapa kilo? Total. Itu es ketolong berangkat dari pos 1 ya. Iya. Kalau nggak salah dulu aku 12 kiloan lebih. 12 kiloan? Iya kan dari base camp bawah jalan. Oh iya kan jangan sampai mati ya. Heeh. Aku aja bawa motor sampai pos ngatas lebar loh. Gimana? Berapa motor kalian bawa? 3. Kalau turunin nunut gonceng boleh? Boleh. Ya, tapi kan kalian turunnya pagi toh? Jam 6 katanya. Bo, kita lo santai. tergantung Pak Su. Nah iya. Kalau kita mau turunnya santai. Kita mau jam 9, mau jam 10. Kita mau menikmati Makutoris mau dulu. Om tuh ada acara tadi dulu. Jumatan. Oh, Jumatan. Friday parade. Garden. Jumatan sama sudah tidak ada bahan untuk sarapan. Oh. Sarapan di tempatku masih ada sih. Kita masih punya apa Pak Su? Sarden ya? Sama bakso. Oh ya kan? Mie ya belum kok Pak Su. Masih ada. Ya udah turun bareng aja. Iya. Itu Nyai berdua itu udah turun Tak suruh duluan. Ntar nyampe tenda biar Langsung makan. makan apa gitu. Ntar kita nyampe tendanya biar makan. Dia dikayaknya orang. Kakimu sakit gak Din? Kirain baru nyampe sini biasanya jempolnya sakit. Lah kenapa? Terakhir waktu turun dari Arjuna gitu soalnya. Kukunya copot. Di Suwanting ya gitu. Keberatan sepatu. Aku kan sewa waktu itu sendiri kan. Heeh. Ngepres ukurannya. Sepatu yang ankle gini loh, terus habis itu yang merek keluar itu loh, gak kemurat tuh soalnya. Makanya pakai AP boot aja. AP boots. Ini rayon nyaman kita nih. Hard and hard. On and on and on. Yang penting ukurannya pas, nyaman. Doriti. Dosiki. Sepatu Om Su ya legend. Dari beli belum ganti-ganti sampai sekarang. Egar lama. Itu dulu belinya berapa Om? 700. Iya mahal Om. Apaan? Aku punya Eger juga rusak. Rusak. Oh, Kamu pakai berapa gunung hujan? belum 100 kali. Masih 50-an. Masih 50. Hmm. Ya bagus Om. Ya iya sih. Nah. Udah nggak bisa diselamatkan soalnya. Dan dada ya. Heeh. Solomon ya gitu. Salomon. Langsung bukuning lemongan ya. Iya. Malah ini enak. Happy Boot. Iya, rusak buah kan. Berapa itu harganya? Ini yang ini Ultraflex 120 kalau nggak salah. 120. Heeh. Ya Allah. Ekonomi sekali ya. Heeh. Yang lebih murah lagi ada 60-an. Tera itu yang hijau. Masa? Yang kayak sepatu itu Kang. Oh. Apa Om? Kuning dong. Pohon. Free. Mosok yang ini sana uang munggah rek. Rombongan terakhir kayaknya yang tadi. Iya, nganu kita golongannya apa? Tommy. Tony. Wah, setengah 6. Setengah 6 tahun 2 jam ini.
gendut. Nah itu bunyi berarti nggak bau. Kata siapa? Bau. Nggak dikeluarin ya. Bau. Om Su hari ini belum menandai wilayah belas ya. Kumpul kata. Bagus duit. Di Makutoromo ada WC Pak. Enak situ. Ngantri tapi. WC-nya satu, pendakinya buahnya. Yang males itu habis dapat saya nggak disiram. Iya. Jorok. Nggak pernah diajarin kali sama mak bapaknya. Jordan, holding on and on. Look at me now. Kira di sini hari dan aku bicara. Termasuk lama nih kalau 8 jam ya. I won't forget the way you kissing, feeling so strong and lasting for so long. Michael learn to rock. Learn to walk. Nggak tahu. But I'm not the man. Fotonya Michael Bublé. Your heart is missing. That's why you go away. Itu. Nyanyi Om Su. Jangan ngantuk man. Pesawat Om. Ini udah tanda-tanda ngantuk ini. Kode hemat baterai. Ngantuk lemes. Tenang Om, nyampe Jawa Dipa wes aman Om. Sampai sepilar dong aman. Ya seenggaknya kan bisa kelesotan di Jawa Dipa. Sepilar Jawa Dipa aku naik itu 50 menit. 50 menit. Nah. Kita kemarin 2 jam ya Ting ya. 2 jam ya. Kapan kemarin ke sini? Ya. Tadi. Udah nggak fokus. Ini angen-angennya teko camping terus makan mie, makan OT-OT-nya Nyai Blorong. Loh, katanya bikin pancake. Nggak tahu tuh. Udah habis toh? Pancake. Oh. Di bawah Sapira. Di bawah Sapira. Pancake itu lah bahasa Indonesia lah terang bulan toh. Iya iya. Sok Inggris. Loh, menaikkan harga loh itu. Iya sih. Es teh, ice tea. Nah, martabak cara terang bulan regane 1000, dadi pancake dadi 5000. Ah. Tuku jeneng kan ini berarti. Heeh. Porsi luwih sithik. Aku terbayang-bayang mie goreng. Noodle fry. Di tenda kita itu masih ada 1,5 liter Pak Su. Sisanya udah habis. Apa? Air. Jadi nanti mungkin isi ulang. Aduh, lek wis ke Makutoromo mak santuy bang. Banyak airnya. Ya, tapi kan minumnya dimasak dulu. Oh. Soalnya tadi 1 botol tak buat madam no api. Terus sisanya tadi tak kasih no anak-anak itu. Ini di tas saya masih ada 1 liter. 1 liter. Di tasku juga masih ada. Oh, udah aman tadi. Puncak, puncak, puncak. Gunung Ringgit gak ketok ya kok ini ya. Enggak. Dari Jalan Trata. tretes kelihatan. Ringgit. Pengen ke sana ternyata nggak boleh ya. Enggak boleh. Ini Om Su remedi enggak 2 kali gagal udah. Kenapa?
Yang pertama karena nggak bisa tidur malamnya, Terus jadi paginya meriang. yang Yang kedua kedua, sudah mau naik, sehat, dicegat petugas, suruh turun. petugas dari Tahura ada, Polhut ada, Babinsa ada, lengkap wes. apa? Karena ada acara sama camat Di? di pos Indro Kilo. Oh, Kita dengan santainya, Pak, naik Pak. Mas, panggil. nggak boleh. Gak boleh. Ringgit. No aja itu bang. Lebih berat dari ini kayaknya. Kalau ceritanya orang-orang. Tapi kan cuma 2000 sekian. Oh, tapi kan nggak ada vegetasi, jadi panas. Jadi rasa penanggungan itu. Cuman lebih panjang. Nggak ada air kan? Iya. Gembol komisar. Ya itu yang bikin berat. Oke deh. Itu jalur sing ke Taman Safari Arjuna katanya mau diresmikan. Iya, dengar-dengar tadi udah mau diresmikan via Gumandar itu. Enak nggak itu? Air terjun, banyak air situ. Tapi Arjuna mana ada sih yang enak? Arjuno yang enak itu ya Sumber Berantas, Cangar itu. Belum nyoba aku. Aku lo ke Cangar pengennya nih kembar siji loro tak wis gak. Pegah aku ning Arjuna. Yang bagus tuh kembar 2. Kembar 2. Heeh. Kembar 2 itu Setengah jam dari Lenggan. Kalau kita dari naik ya, naik kan terus Lenggan. Nah itu yang sebelah kanan. berarti yang arah Arjuna. Enggak lewat situ Arjuno. Enggak, maksudnya yang sebelahnya Arjuna. Ya, lebih dekat ke Arjuno. Oh, kembar 2, kembar 1 Welirang gitu toh. Yoi. Enggak sih, aku lo ke Cangar pengennya ke kembar 1 2 jam. Enggak pengen ke Arjuna Welirang. Soalnya wis pernah toh. Mah. Naik turun bukit toh itu. Tapi kembar 1 ya berat loh. Masa? Dia lebih dari 60 derajat gini. Oh, Tapi pendek sih, setengah jam. aja. Heeh. Apa Tin? Kelihatannya cepat, di jalan ini lama. Tapi sunset di situ oke sih. Aduh, Tidak dapat foto sunset itu. masa? Kalau di kembar 2 view-nya Anjasmoro api. Heeh. Terbaik itu Anjasmoro, Kawi, Butak, Panderman, Kelut, Klotok, Klotok kelihatan kok. Eto. Udah sampai. Di atas itu ini, biasanya kok jadi yang Nah iya. Tiwas aku tadi itu turun, wah, mumpung kabutnya tebel ini. Asiklah turun. Nyampe situ puadeng jingkrang. padang jinglang kayak tanggal 5. Tahu gitu nggak turun dulu, foto-foto lagi. Emang disuruh turun kok. We are the love seeker. Yaudah sampai sini dulu vlognya. Nanti kita lanjut di episode selanjutnya, tapi nggak full uncut karena memorinya tinggal 20 menit lagi kita ngerekam. Terima kasih telah menonton. Sampai ketemu di konten kami selanjutnya.